Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengelola pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Bagaimana caranya? Mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Berikut merupakan outline dalam video kali ini. Topik pertama yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu memulai menggunakan Google Classroom. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuka atau membuat Google Classroom yaitu membuka browser Chrome terlebih dahulu, kemudian login ke akun Google, kemudian pada pojok kanan atas pada Google Apps kita klik dan pilih Google Classroom. Nah, jika Anda sebelumnya sudah pernah membuat Google Classroom, maka Anda langsung mendapatkan atau menemukan tampilan seperti ini. Akan tetapi, jika sebelumnya Anda tidak pernah membuat akun Google Classroom, maka Anda diharuskan memilih apakah Anda berperan sebagai siswa atau sebagai guru. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat kelas. Nah, jika kita ingin membuat kelas, maka kita bisa klik tanda plus, kemudian kita bisa memilih apakah kita ingin gabung ke dalam kelas atau membuat kelas. Karena peran kita sebagai guru dan kita ingin membuat kelas untuk siswa atau mahasiswa kita, maka kita klik buat kelas, kemudian kita klik saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas, lalu kita klik lanjutkan, lalu kita isi nama kelas wajib. Misal kita mengajar di kelas fisika, kelas 1 MED. Maka kita tulis fisika dalam kurung 1 MED. Kemudian mata pelajarannya, karena misal kita sedang mengajar pada mata kuliah fisika 1, maka kita isi fisika 1 dalam kurung kode kelasnya SM201. Nah, untuk ruangannya misal di ruangan 208. Kita klik buat. Nah, lalu tampilan pertama yang akan kita lihat di sini yaitu seperti ini ketika kita pertama kali membuat kelas. Di sini akan diberikan beberapa panduan, yaitu jika kita ingin mengedit background-nya, maka kita bisa klik sesuaikan. Nah, di sini kita bisa lihat juga kode kelas. Kode kelas ini digunakan untuk menambahkan siswa ke dalam kelas. Jadi kita bisa share kode kelas kepada siswa kita melalui grup WhatsApp kelas. Nah, dengan kode seperti ini dan bisa kita tampilkan juga. Kita klik tombol tampilkan supaya lebih besar. Nah, selain melalui kode kelas ini, kita juga bisa meng-add atau menambahkan siswa melalui salin link undangan. Lalu tinggal kita pastekan ke dalam WhatsApp, grup WhatsApp. Nah, selanjutnya selain itu kita juga bisa menginput siswa secara manual. Caranya yaitu kita klik orang. Nah, lalu pada bagian siswa kita klik undang siswa. Nah, kita bisa sekali lagi mengcopy undangannya melalui cara seperti ini, atau kita bisa memasukkan email dari siswa. Nah, jika sudah ada kontak, kita bisa masukkan, misal klik Nandang R sebagai siswa, maka kita klik undang. Nah, maka akan muncul di sini nama siswanya dan kita tinggal menunggu konfirmasi dari siswa tersebut. Nah, setelah itu pada bagian streaming kita juga bisa mengedit background-nya. Untuk mengedit background-nya kita klik sesuaikan. Nah, untuk warna tema ini bisa kita pilih sesuaikan dan sesuai dengan selera masing-masing. Ini pada intinya untuk mengubah warna dari tulisannya. Bisa biru, bisa hijau, bisa
merah muda, bisa oranye, bisa biru, dan lainnya. Kemudian untuk mengedit gambarnya, kita bisa pilih foto yang sudah tersedia di dalam browser. Kita bisa memilih misalnya untuk matematika dan sains, dan misalnya kita pilih untuk fisika. Kita klik pilih tema kelas, tapi kita juga bisa memilihnya untuk upload foto yang berdasarkan dari komputer atau device yang kita gunakan. Selain itu, nah, kita juga bisa membuat pengumuman. Alangkah baiknya ketika kita pertama kali membuat kelas, kita membuat pengumuman terlebih dahulu supaya mahasiswa yakin bahwa kita masuk kelas yang tepat. Kita tulis di sini. Nah, klik selamat datang di kelas Fisika 2, Fisika 1, kelas 1 MED. Nah, lalu kita bisa klik posting. Maka ketika siswa pertama kali masuk ke dalam kelas, mahasiswa bisa langsung melihat pengumuman pada bagian streaming. Kemudian, kita juga bisa menginputkan materi dan tugas yang akan diberikan pada siswa. Caranya yaitu dengan cara mengklik tugas kelas, lalu klik buat, lalu kita bisa memilih apakah kita ingin menginput materi, pertanyaan, tugas kuis, atau tugas biasa. Lalu setelah kita memberikan tugas kelas, kita juga bisa mengecek nilai yang sudah kita isikan ke dalam tugas kelas pada kolom nilai. Nah, sebagai contoh, kita coba buka Google Classroom yang sudah ada redaksi tugas dan nilainya. Di sini sudah ada beberapa tugas dan materi yang saya upload ke dalam kelas. Lalu kita lihat nilainya. Nah, di sini kita bisa menginput nilai mahasiswa ke dalam kolom latihan soal. Tergantung kita ingin memberikan nilai yang mana, kita bisa menginputkannya pada kolom ini. Misal kita klik untuk soal ini, lalu kita bisa mengembalikan tugas ketika sudah dinilai, diserahkan. Nah, lalu kita bisa juga menentukan poin tertingginya berapa, dan kita bisa mengurutkan status mahasiswa berdasarkan nama depan atau nama belakangnya. Nah, selain itu, kita juga bisa mengedit latihannya dan atau menghapus latihannya. Topik berikutnya yaitu tips menggunakan Google Classroom. Tips yang pertama yaitu membuat topik di dalam Google Classroom. Tips yang pertama yang akan kita pelajari ketika kita menggunakan Google Classroom yaitu membuat topik. Maksudnya apa? Ketika kita menginputkan tugas kelas atau berbagai materi dan tugas, kuis, pertanyaan ke dalam Google Classroom, maka kuis atau tugas dan konten lainnya itu akan terupload secara sendirinya untuk tiap bab dan tercampur tanpa melihat kategorinya. Agar kita bisa mengelompokkan tugas dan materi tersebut tiap kategori, maka kita bisa menggunakannya dengan cara membuat topik. Sebagai contoh yang sudah dibuat yaitu sebagai contoh kelas yang sudah dibuat yaitu misalnya untuk kelas 2 MEC ini ya, untuk materi, tugas, dan latihan ini sudah dikelompokkan berdasarkan babnya sehingga mahasiswa tidak merasa bingung dan pusing ketika melihat atau mencari tugas dan materi karena sudah terkelompokkan berdasarkan tiap babnya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melakukannya dengan cara berikut. Misal kita klik buat, kemudian
klik topik, maka kita bisa membuat topik. Agar lebih memudahkan mahasiswa untuk mencari topik, maka kita buat dalam bentuk untuk awalannya kita tulis unit 1. Ini merupakan bab 1. Bisa menulis unit 1 atau bab 1. Misalnya, yaitu untuk materi, besaran, dan satuan. Nah, maka kita tinggal klik tambahkan. Maka topik pun sudah terbentuk di sini dan kita bisa menginputkan tugas baik materi atau kuisis ke dalam bab tersebut. Tips berikutnya yaitu menyisipkan kuisis ke dalam Google Classroom. Tips yang selanjutnya yaitu menyisipkan atau menambahkan kuisis ke dalam Google Classroom. Seperti contoh yang ditampilkan pada tampilan berikut ini. Di sini saya mencoba untuk memberikan kuis atau pertanyaan kepada siswa dengan menggunakan aplikasi kuisis. Caranya bagaimana? Mari kita simak. Yaitu kita masuk ke dalam situs quizzes.com. Nah, lalu ketika kita sudah pernah menggunakan Quizzes, maka kita tidak perlu login kembali. Jika Anda belum pernah menggunakan Quizzes, maka Anda harus login terlebih dahulu dengan menggunakan email Anda. Selanjutnya, kita bisa menambahkan kelas di sini. Pada klik classes, kemudian kita harus mengimport kelas mana saja yang akan kita sisipkan ke dalam Quizzesnya. Nah, kita karena MEE sudah masuk, maka kita klik MEF dan MED. Lalu kita klik Next. Nah, maka dua kelas sudah terinput ya dan terupload ke dalam Quizzes. Selanjutnya bagaimana menyisipkan Quizzesnya? Nah, kita klik My Library. Di sini saya sudah mempunyai beberapa kuis yang saya buat dan bisa langsung disisipkan ke dalam Google Classroom. Misalnya kita ingin menyisipkan hukum Newton. Nah, lalu di sini kita bisa klik Assign Homework. Kemudian kita bisa klik Assign to a Class. Dan kita klik Select. Misalnya di sini saya ingin mengassign tugas ini untuk kelas 1 MED. Maka klik 1 MED lalu klik Next. Nah, lalu kita bisa memberikan judul. Judulnya apa? Yaitu karena tadi saya membuat kuis untuk hukum Newton, maka saya membuat judul tugas hukum Newton. Kemudian kita buat deskripsinya. Silahkan kerjakan tugas berikut. Nilai yang diperoleh akan diinput untuk menambah nilai tugas Anda. Titik. Kemudian kita bisa pick custom date and time atau kita bisa men-settingnya untuk sekarang. Misal ini kita klik untuk tanggal 8. Kemudian kita klik waktunya ya. Waktu terakhirnya adalah pukul 12 PM misalnya. Lalu kita klik save. Nah, setelah tersave seperti ini, maka kita klik assign. Nah, di sini sudah tertulis now use quizzes with your favorite LMS. Jadi, quizzes ini sudah bisa terintegrasi ke berbagai macam LMS dan tugas hukum Newton sudah terinput. Caranya kita klik di sini, kita cek di kelas MED. Nah, maka di sini pada forum streaming kita bisa melihat bahwa saya telah memposting atau kita lihat di tugas kelas. Nah, di sini ada tugas hukum Newton. Nah, silakan kerjakan tugas berikut. Karena ini merupakan
tugas untuk materi hukum Newton, maka kita bisa mengisikannya ke dalam topik hukum Newton, supaya mahasiswa tidak kesulitan mencari tugas tersebut. Maka kita klik edit, kemudian kita ketikkan input topik dan klik dinamika gerak, lalu klik jadwalkan. Oke, selesai. Maka tugas yang dibuat dalam forum kuisis pun sudah terinput ke dalam Google Classroom. Tips berikutnya yaitu setting forum streaming di dalam Google Classroom. Tips selanjutnya yang dapat kita lakukan ketika kita menggunakan Google Classroom yaitu mengatur tampilan streaming dalam forum Google Classroom. Misalnya kita dalam forum streamingnya kita tidak ingin terlalu banyak postingan seperti ini ya, tampilan postingan. Bagaimana caranya? Maka kita klik setting, kemudian kita bisa pilih tugas kelas di forum. Nah, maka di sini kita bisa pilih klik tampilan lampiran dan detailnya, kita bisa memilih notifikasi yang dipadatkan atau kita bisa menyembunyikan notifikasinya. Misal kita klik sembunyikan notifikasi, kita klik simpan, maka notifikasi yang tadinya muncul sudah terhapus semua atau hilang semua. Bagaimana cara memunculkannya kembali? Kita bisa klik setting, kemudian pada klik tugas kelas di forum, kita klik, kita bisa menampilkan lampiran dan detail di dalam forum streaming. Maka kita klik simpan. Maka tampilan yang muncul adalah tampilan detail dalam forum streaming. Sekian video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.